minggu awal-awal kok begini tiba-tiba langsung playoff. Bounce back ya. Siap Oke, playoff mereka. tapi untuk random map draw memasuki game yang kedua, Expanding River? Enggak. Oh enggak. Flying Cloud. Naik awan. Awan moment. Aku paling suka sebenarnya Flying Cloud. Karena buat laner paling gampang kan. Iya kira. kalah landing terus Kalah gua di landing. God Land. Tapi itu serius. Itu cocok buat saya juga tau mapnya. Kenapa? Karena saya tipikal yang kalah landing. Menang team fight. Oke. Oh itu. Iya. Kadang mengalah belum tentu kalah kok. Iya, kalau saya emang tipikalnya itu yang kalah laning. Emang kalah mekanik juga. Kalah mekanik, makro. Wah. Kamu wong kalahan ya? Saya bukan nggak butuh mapsnya, saya butuh arahan Ya sebenarnya. benar. Kamu wong kalahan kan? Oh dan make it butuh Fanny-nya di first pick. Wadaw. Wadaw. Langsung ya. Karena udah ada band dari Yunshin sih, jadi make sense banget. Karena kan tadi kan option dari banding listnya RRQ kan ada Hellcurt, ada Kalea, dan juga ada Fanny. Fanny. Game 1. Nah, game 2, Yunshinnya yang di-ban, Fanny-nya yang diambil. Oke. Kalea ya. Arlot ya. Ini apakah tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil Arlot? Atau jangan-jangan mereka juga overthinking kalau nanti Arlotnya bakal diambil sama Gops? Ya, atau mau main combo juga nih dengan Fredrin yang bisa dimainkan nantinya juga, tapi Lui. Nah, ini dia masalahnya. Mid lanernya udah muncul. Gops, kalaupun mau ambil glue di sini, fine. Globes ya. Iya, kemarin kita udah tunjukin Randy. Dia berhasil buat nge-solo kill Res dengan menggunakan glue. Dan kita tahu sendiri juga, Arlot butuh level 2. Glue level 1 aja udah galak dia. Tempelin ya. Iya. Walaupun mungkin di teamfight nanti bakal lumayan menguntungkan buat Lui-nya juga mainin duality-nya. Bisa punya Targetnya banyak lebih target. banyak, iya. Tapi ya balik lagi kan nanti yang bakal ketarik mah ujung-ujungnya hero-nya doang sebenarnya. Iya. Oke. Mid lane-nya juga belum kelihatan nih kalau misalkan emang mau buka ke arah Fanny lagi kah? Tapi Granger, Kimi juga masih available. Oh, dia Povius. milih Povius ya. Oke, berarti targetnya bukan cuma buat menangin laning. Nah ini yang aku maksud nih. Jangan cuma fokus ke laning. Fokus ke big fight-nya, big picture-nya. Iya. Karena ya Povius Arlot dua-duanya punya tugas masing-masing, yaitu adalah nge-zoning lini belakang. Dan kita tahu sendiri, Luoyi sekali ditempel sama Povius, dia bakal kerepotan sebenarnya. Iya. Apalagi Arlot yang punya dash ability juga ya. Apalagi Gops pernah satu tim sama Rins, dia tahu main play-nya seperti apa, main games-nya seperti apa. Dia kan satu tim dulu juga sama Idok, Yap. Juara bareng juga ya. juara bareng. Di MDL ya. Sama Budi Kitty dan juga Oke, opsi dia. opsi dia. Hero anti dash. Pertama buat Povius dan juga buat Fanny berarti ya. Ini bakal kerepotan banget karena secara nggak langsung mereka nggak bakal bisa melakukan blink. Yap. Nggak bisa punya dash ability-nya. Tapi ya persyaratan opsi dia juga item dependent ya. Sangat ya, jadi harus diperhatikan landing-landingnya juga untuk survive. Tapi Fredrin itu dia combo Arlot Fredrin yang tidak diinginkan hadir dari RRQ, jadi langsung ditutup sama Geek. Ya ini kalaupun emang masih mau combo ya, Akai masih possible. Akai, Obsidia, Arlot, Luoyi, wow ini kombonya dinamis banget sebenarnya buat RRQ. Iya dan bahkan juga Akai kan bisa menjadi salah satu jawaban untuk Fanny itu sendiri ya. Iya. Nah yang kemarin Iya. juga di hari yang kedua yang kita lihat, Prof, Alice yang muncul. Dia cukup mengejutkan ya, hari ini akan muncul kembali atau tidak? Kayaknya dengan adanya Arlot dan juga Povius enggak dulu deh Pak Pulung. Arlot, Apalagi Povius kemarin, bad ya? iya apalagi kemarin kita udah ditunjukkan sama Onyx kayak ya segampang itu loh buat ngejawab Alice. Tinggal kiting aja, tarik ulur aja. Dan itu dia Akai, seperti apa yang sudah coba kita duga juga. Lah, Ngejar M7. M7. Ngejar M7. Ngejar M7. Di M-nya Indo soalnya. Ngejar menang. Ngejar M menang. Soalnya M7 di Indo Pak, Iya, semua iya. pasti pada mau. Iya dong, tuan rumah. Oke, Hilda. tapi Hilda dulu yang coba untuk diambil, mencoba untuk bermain agresif nantinya ngeganggu mungkin pattern farmingnya dari Fanny, Bro. Ya udah pasti ya ini tujuannya adalah untuk menekan early game dari Fanny. Tapi balik lagi ya, ini early game dependent banget. RRQ nggak boleh melepaskan turtle yang pertama. Last pick mereka harus benar-benar secured banget untuk bisa mendapatkan pundi-pundi objektif. Even ini adalah Lancelot lagi, menurutku Lancelotnya harus benar-benar sudah matang dan punya space untuk mendapatkan objektif. Grok Varsha. Oke, mereka ingin mengacaukan wave minion tersebut dan itu dia Lancelot yang aku maksud. Semoga permainannya sedikit berbeda karena kalau misalkan temponya sama, alurnya sama, dan kejadiannya sama, harusnya bakal terduga. Oke. Yang penting mereka punya fokus yang sama, Prof ya. Itu dia. Titiknya tuh mau kemana? Call-nya mau kemana? Call-nya mau kemana?
A, B, B, C, C. Itu dia. Sementara Geek, mereka sudah berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Mereka hanya tinggal terus melanjutkan saja. Mereka sudah berhasil untuk menemukan celahnya. Mereka bisa eksploitasi itu habis-habisan dari Geek. Oke, match point untuk Geek Fam. Apakah ini akan menjadi mimpi buruk untuk RRQ? Ataukah akan dipaksa juga nantinya menuju ke game yang ketiga karena Parsia Grok ini akan menjadi combo yang mengerikan. Oke, kalau begitu sekarang di match yang pertama di game yang kedua kita akan lanjutkan kembali, kita akan lihat bersama-sama. Jadi sekali lagi FPL Arena, mana suaranya? Alright, match point di depan mata. Akankah dengan adanya Lancelot lagi bisa dimanfaatkan dengan lebih baik? Kembali lagi PR mereka adalah komunikasi, satu suara, pemikiran yang sama untuk bagaimana objektif yang akan dipegang. Mau cari team fight dulu? Ataukah memang mau secure objektif? Karena head to head ini kan sama-sama assassin jungler nih Prof. Iya, harus ada pertimbangan kayak apakah retake, apakah point kill dulu yang diambil. Wah, buset. Oke, Res. Ini digebukin monumen ya. Iya. Masalahnya juga buat Arlot, dia butuh level 2 untuk bisa mengimbangi laning. Ini 2 hari 2 cerita yang sama gitu. Waduh. Oke. Oke, tapi untuk set talent emblemnya juga kalau kita lihat ada Master Assassin nih untuk Obsidiannya Toy. Biar mungkin bisa lebih galak juga nantinya di laning ya Prof. Ya di laning dan targeting solonya nanti ya. Aha. Jadi ya buat sekarang Res akan lebih mudah untuk ngeproc sebenarnya pasif dari Gobs. Itu akan membuat monolitnya semakin sering untuk bisa dimainkan. Alright. Dan sementara ini kalau kita ngelihat masih cukup aman juga, masih sibuk di patternnya masing-masing untuk farming satu sama lain. Dan Yep, berhasil diambil oleh Toy. Namun sekarang Make It mencoba untuk bisa mencari. Fire Beetle tadi udah gak ada lagi. Udah habis ya. Udah habis. Make It. Dan sekarang Make It ada di bagian tengah. Tidok sedikit lebih tersisa tapi Rins masih bisa menghalau momentum tersebut. Yap, cukup menyakitkan ya adanya burst damage duality combo dari Rinsnya juga. Yang kena langsung ke arah 2 orang dan membuat dari Geek agak sedikit harus mundur dulu dan melihat dari Aboy dia bahkan harus mengeluarkan flicker. Tapi perlu diingat ada Wings by Wings yang ngebuat dari Aboy pun gak kehilangan wave milik dirinya. Ya, ditambah lagi untuk ngomongin Versik ya, dia lebih lancar nih dibandingkan dengan game yang sebelumnya. Dia mendapatkan EXP yang lebih banyak dan lihat Res sudah mulai connect dengan level 4. Oke, sementara sekarang Baloy pun sudah level 4. Final Slash dikeluarkan menjadi sebuah pergerakan cukup baik. Tapi Aboy masih berhasil selamat. Sekarang Make It hadir. Siapa yang akan menjadi korban? Tapi begitu banyak damage yang masuk tadi dalam tubuh Make It. Sakit banget damage-nya dan Make It terpaksa untuk mundur dulu. Flicker Final Slash yang dikeluarkan oleh Res. Tapi ya itu dia, Gobsya sendirian berjuang dengan monolith yang milikin. Akankah dirinya sanggup untuk bisa memberikan gangguan terus menerus kepada pemain-pemain dari arah kiri karena Malaysia dari bagian belakang. Gobsya pun berhasil dihancurkan bahkan di para berbeda. Dan Vengeance tadi udah dikuang tapi tidak berpengaruh apapun. Resnya menghilang 1-1. Yap, dan Baloiski walaupun memang harus mundur tadi ya. Tapi ada satu Flying Cloud yang dimanfaatkan juga untuk langsung join ke arah tengah. Walaupun semuanya udah di screening, Res menukarkan nyawa. Tapi setidaknya ini dia turtle pertama yang selalu dibahas sama Profesor KB. Akhirnya bisa didapetin sama RRQ. Ya ini dia pondasi yang akhirnya mulai kembali. Karena dengan turtle 1 mereka jadi bisa lebih banyak ngebuka ruangnya. Window-nya semakin mudah untuk dicari. Dan sekarang kalau kita lihat dari bagian EXP yang sudah mulai damai. Gold lane-nya udah mulai rotasi, udah mulai kelihatan nih. Nanti di menit atau turtle yang kedua harusnya bakal ada fight dari para gold laner yang bisa connect ke area turtle juga. Oke. Karena turtle-nya di atas, pas banget nih. Walaupun keadaan sekarang masih coba untuk diseimbangi ya dari keduanya. Goldnya juga sengit banget. Tinggal gimana caranya setup siapa yang akan jauh lebih efektif. Karena sama-sama punya area of effect. Punya burst damage yang besar juga sebagai follow up-nya dari kedua belah mid laner. Tapi ya jangan lupakan. Serangan kejut ataukah nge-outrange. Yang akan jauh lebih unggul nantinya. Yap, itu dia Idok. Masih pede sendirian. Ada Titanic Charge dikeluarkan dan terlihat ada 2 source skill yang begitu berharga. Iya, dan juga Idok udah ke-trigger ya dari satu buah flickernya untuk menghindari video ice strike dari arah belakang juga. Dan Make It ternyata keadaannya masih belum terlalu baik-baik saja ya. Karena setiap tadi dia mau jump masuk, selalu ada damage yang harus diterima. Dan itu damage yang cukup besar, Prof. Ya dari combo duality ya. Jadi mau gak mau ketika Yin dan Yang bersatu itu dia damage ledakan dari Rins akan connect. Sementara Baloy juga. Oke, Baloy selamat sementara itu. Sekarang coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Make It. Hampir saja tadi bisa mendapatkan karena Rins. Yap, Steel Cable yang masih cukup reaktif ya untuk kabur. Hampir juga kena satu buah Phantom Execution dari Versik.
Tapi ya kita tahu bagaimana sosok Fanny ini bakal mudah banget abis recall untuk join lagi ke arah tengah. Dan sekarang turtle-nya lagi di setup oleh RRQ. Oke. Popo Buff ada, mungkin Popo Buff akan menjadi pilihan terlebih dahulu. Menambahkan lagi bahan bakarnya. Sementara sekarang pertempurannya dilamar dari Turtle. Mengakibatkan dari Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Versik. Tapi Gopsnya pun langsung jam seketika. Purple Buff-nya pun masih ada, akankah make it? Terganggu. Yap. Oke, kita lihat ada pergerakan dari Idok dan masih berhasil. Masih berhasil ya, tapi Gops kita tahu bagaimana tipikal dari Popheus yang one way ticket. Ya hampir dan tapi hati-hati diversion. Yap, dan Dicek itu dia. terus-terusan sama Kenzie. Di spam nih, biar ketahuan ada di sana. Tapi ya ini mendapatkan keuntungan akhirnya dari RRQ 1000 gold lead mereka. Terutama di bagian gold lane. Tohi bakal mengungguli hal tersebut. Karena memang dari awal kita udah bilang kalau misalkan nanti bisa ada connection dari para gold laner di bagian turtle yang kedua. Versik pun udah mulai ngelakuin solo laning. Jadi ya mau nggak mau buat sekarang Geek Farm harus mencari momentum dengan cara melakukan pick off. Karena kalau enggak ya RRQ bakal snowballing balik nih. Mirip seperti game pertama Geek Farm. Yap, walaupun emang agak pelan ya dari RRQ juga ya. 1.500 mereka coba untuk kendalikan perlahan. Ya, hei sakit banget Phantom Execution tadi. Hei satu yang terakhirnya. Dan masih berhasil selamat make it. Yap, walaupun kita selamat tapi tidak dengan outer turret yang sudah mulai coba untuk dicicil juga. Tapi wave yang sudah berhasil untuk di-clear tidak membuat outer turretnya hancur. Membuat di arah tengah sekarang sudah mulai terjadi adanya keramaian. Dan make it kembali lagi ke arah bawah nih sepertinya untuk bisa mengontrol bagaimana lane-nya juga yang udah didorong sama Versik. Hampir ada sebuah pembalasan loh tadi. Iya, solo kill lagi ya. Tapi ternyata masih belum berhasil karena kita tahu bagaimana kelincahan dari seorang Fanny. Masih aman. Masih aman sih sebenarnya buat Ada cable. flying cloud, jalan dulu pakai flying cloud. Oh enggak, pakai kabel deh sombong. Pakai kabel, pakai kabel. Kayaknya pakai kabel lebih cepat daripada Iya pakai lebih cepat pakai kabel soalnya Pak. Oke. Dengan adanya, wah, Gops. Hati-hati, damage dari Versik ini udah lumayan kerasa loh. Level 11 banding level 9 sekarang. Keadaan yang sangat-sangat berbeda dibanding game pertama tadi. Versiknya well farm untuk saat ini. Ya, tapi masalahnya dari tadi ya kita belum melihat Kenzie join team fight tuh. Dan dia udah punya Sky Pierce. Sky Pierce-nya item pertama tapi dia belum selesai dengan Hunter Strike. Sekali aja nanti akan ada efek dari Lethality Sky Pierce. Ini bakal berbahaya karena nanti efeknya akan berkelanjutan. Yap. Terutama buat Idok karena Idok nanti cuma bisa menerima damage, nggak bisa melakukan balasan. Dan kita perlu ingat ya kayaknya Granger hero yang punya banyak Maniac dan Savage. Yap, itu dia Rinsnya terjebak tapi ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Sebuah pancingan yang cukup baik. Baloy tadi memainkan bagaimana psikologis dari Rins. Yap. Dan sekarang di Geek Fam gak akan ngasih ho. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan lagi yang langsung dilakukan. Sementara Gops menjadi orang terdepan. Akan seperti apa? Sementara Resya berhasil langsung dihancurkan tepat di depan dari beberapa rekan yang ada di RRQ dan Tectonic Charge. Hilang seluruhnya. Menyisakan Versik dan juga Toy. Namun Versik di tempatnya berbeda tetap berhasil mengamankan karakter Turtle. Oh Toy, bakal coba untuk dikejar kah? Tidak. Berfokus untuk menghancurkan outer middle turret perfect turtle dari RRQ seakan tidak ada apa-apanya dengan momentum tersebut. Tapi Versik? Oke, Purple Buff gagal diambil dan menjadi milik dari Make It. Yap, karena retrinya tadi dari Versik gak ready juga ya setelah dapetin turtle. Dan Make It masih memegang retribution untuk secure karena Purple Buff milik dari Versik. 1.700 gold lead yang dipimpin oleh RRQ seakan sekarang sudah mulai berbalik lagi untuk Geek Fam dengan satu momentum tersebut, Prof. Big Brain Baloy. Satu sosok yang mengubah dengan Tectonic Charge. Kena langsung 3 pemain sekaligus bahkan. Itu di bagian bawah. Apa yang terjadi? My Kids. Rame Oke. ya. Udah pasti ya bakal di pick off begitu aja. Karena itu kesempatan yang gak bisa dilewatkan sama member dari RRQ. Athena Shield. Gops sudah punya pertahanan dari segi burst magic-nya. Dan tinggal sekarang bagaimana membuahkan sebuah hasil point kill bagi Kenziski. Karena Geek Farm sudah mulai mendapatkan alurnya. Sementara untuk RRQ mereka tinggal main sama Toy. Selama ada Toy, terutama buat Gops, dia nggak bakal bisa berbuat banyak soalnya. Yap, karena Toy-nya juga aman ya dan apalagi udah ngantongin 1 point kill juga. Hand of Bone nantinya yang akan menjadi sebuah masalah untuk Geek Fam. Siapa kira-kira yang bakal dipegangin? Terutama Gops ya, yang Gops bakal sih. nyamperin juga kan ke Toy harusnya. Ya itu dia, kalau misalkan Gopsnya ke stop di situ, backupnya harus cepat berarti dari Geek Farm. Dan RRQ-nya juga harus lebih cepat buat nge-punish. Anyway, diversion. Itu dia, diversion tipuan. Iya, tipu daya ya. Hari-hari kena tipu, tapi konsil. Ya, itu dia konsil akan berbelok ke arah mana. Sementara sekarang Baloy sudah berhasil bertemu dengan Nidok. Yap, mencari informasi ya. Dari Baloyskinya, membuka setiap rerumputan yang ada juga.
Dan belum ada gerakan inisiasi lagi satu sama lain. Mereka akan menunggu nantinya setup di area Lord yang akan segera muncul. Yap, dan Rins Wow! masih ada flicker tapi belum sempat dan hilang kembali. What? Wait. Apa itu? What happened? Karena nyangkut. Oke, sementara itu ada final slash dikeluarkan oleh Res, tapi Resnya sendiri untungnya masih bisa kabur. Hand of Bone yang nyangkut terbawa oleh steel cable dari Make Hits. Wow. Karena nggak bisa di cancel. Bang, ikut banget. Itu timingnya buruk banget buat Toy. Pas banget Makisnya habis lepasin cable soalnya. Jadi dia bakal ngikut kemana kabelnya berjalan. Oke, sementara sekarang Idok yang langsung ya dikeroyok, bisa Idok yang mungkin karena tidak bisa. Idok berhasil tertangkap basah, sementara sekarang Res menjadi korban selanjutnya. Masih sempat mengeluarkan final slash dan juga Vengeance. Res kabur. Waduh. Resnya pun babak belur, dipaksa untuk mundur lagi dan harusnya Lord akan dibiarkan terlebih dahulu oleh RRQ. Mereka gak bisa paksa kontes, tapi Versik. Tapi Versik berusaha untuk bisa mendekat loh. Berharap bisa mendapatkan, tidak bisa, malah mengakibatkan resiko yang sangat besar. Tapi Res kali ini final slash-nya memberikan cerita yang berbeda. Dan Aboy masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya bersama dengan Paloiski. Alright, memang Kenziski-nya tumbang. Tapi Lord sekarang sudah mulai berjalan juga dari Geek menuju arah tengah. Dan lagi-lagi, ini PR banget sih, Baloiski bukan Tectonic Charge-nya aja. Artan Rampart tadi juga ngebuat dari Make It punya bantalan untuk mainin steel cable-nya, Bro. Iya, itu dia sih. Iya. Dia jadi kayak mainin combo ya jatuhnya ya. Aha. Dia spam steel cable-nya juga. Tapi lagi-lagi ini karena ada Tectonic Charge plus flicker. Ingat Baloy, dia masih bisa menciptakan banyak sekali momentum. Dan itu yang dari tadi belum diterima sama RRQ. Belum ada momentum balik kecuali final slash dari Res. Yap. Akhirnya satu momentum yang bisa menyelamatkan dan memperpanjang nafas dari member RRQ. Karena Res tadi di bagian area river. Ya. Dan Toy juga ini perlu diperhatikan timing dia untuk Hand of Bone berarti ya. Iya. Sekalinya tadi memang connect, malah dia yang kebawa. Dibawa kemana gue bang? Gue dibawa ke transfer window. Wah, astagfirullahaladzim Pak Pulung. Pak, Berat. Berat. Pak Pulung guys namanya ya. Iya. Emang suka mencari-cari nih. Tapi Idoknya juga sekarang kayaknya udah mulai gak bisa lagi nahan damage terlalu besar. Karena selalu ada Kenziski yang bisa memberikan poke damage-nya. Dan satu buah Wind of Nature sudah selesai. Dia tahu siapa yang bisa take down dia untuk sementara ya. Ada Lancelot dari Versik soalnya yang udah menyentuh level 15. Dan itu yang bakal menjawab Grincher-nya. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari positioningnya emang hanya Idok dan juga Baloy yang saling bertatapan. Hanya Idok dan Baloy yang dapetin informasi satu sama lain. Ya. Oke. Dan sekarang udah mulai muncul nih beberapa. Yap, sementara sekarang ada pergerakan dari Versik. Dan berbeda. Gobs mencoba untuk bisa mendapatkan garis satu play dan Resnya tertinggal. Flicker mau tidak mau. Hey, Feather Rise Strike. Yap. Dan flicker dari Res ini akan menjadi informasi yang cukup mahal juga ya. Jadi gak akan ada serangan kejut nantinya. Tapi Versik pun harus lebih berwaspada lagi karena damage yang disumbangin untuk 1v1 tadi bersama Make It. Yang Baloy benar-benar menjadi orang yang begitu menjaga area yang dia milikin. Coba lihat. Jalan terakhir tapi sekalinya ada serangan paling depan. Di portal semuanya. Tutup semua ya makanya kan. Kayak gitu tuh tadi. Kayak gak ada, iya jadi kayak dipaksa buat flicker lah minimal dari member RRQ-nya. Kayak beberapa escape tools juga udah gak bakal bisa digunakan. Terutama buat Idok yang dia jatuhnya juga Hilda dengan flicker ya. Jadi emang mau gak mau harus dipaksa dengan flickernya. Kalau enggak dia bakal kena Death Sonata dan juga Rhapsody terus-terusan. Apalagi stack Sky Pierce-nya dari Kenzie udah mulai berasa nanti nih pelan-pelan. Iya nih rivernya udah sangat-sangat dipegang juga. Gimana RRQ bisa membuat vision mereka luas. Karena balik lagi Res dan juga Idok yang ada di For All Online. Ini bukan hero yang punya durability tinggi juga. Iya itu dia. Bakal kena poke terus sama Kenzie. Yap. Dibikin bonyok dulu sebelum teamfight besar. Karena ya Idok juga gak bakal bisa bikin efek area yang begitu luas kayak Baloy sekarang dengan adanya Grok. Ini tinggal siapa yang nantinya bisa saling meng-counter initiate ya. Dan Idok mencari informasi terlebih dahulu keberadaan pemain-pemain dari Geek Fam. Setup sedang coba untuk dimainkan juga. Belum terlihat nantinya serangan kejut dari Rins akan seperti apa. Yap. Diversion Nah, ini bakal sebuah jawaban juga. Waduh. Oke, ada satu lagi Tondros tadi yang sempat untuk bisa menggocek apa yang bisa dikeluarkan oleh Baloiski. Sementara sekarang Gobs menjadi orang yang benar-benar kebadanin rekan-rekannya. Ya walaupun Tectonic Charge udah ke-trigger juga ya. Ya, dan mereka mundur lagi loh Ul. Yap. Mereka ulur lagi, mereka tunggu lagi source skill-nya ada. Gak bisa juga ya untuk bisa
melanjutkan kembali dari setupnya tapi buset. 1v1. Oke. Ada 1v1 situation tapi masih sempat untuk bisa mendapatkan karena pop buff-nya dan itu dia. Federal Strike dan terbakar Toy hampir loh. Terbakar dan Toy harus mundur tapi dengan kalkulasi juga Toy masih punya flicker. Jadi nggak terlalu terburu-buru. Yap. Sementara Idok di bagian belakang Kenzie? berhasil mendapatkan Kenziski dan Nada Tony. Wind of Nether. Dan gagal mendapatkan Kenzi. Menjadi sebuah kerugian. Yap, dan itu dia satu buah jawaban Wind of Nature atas pengiriman Idok ke arah belakang. Udah dapetin target yang bagus. Tapi Wind of Nature save the day dan sekarang Lordnya. Ya, dan mereka mencoba untuk bisa mempercepat. Lordnya diamankan oleh Aboy. What? Shadow Retribution dari Aboy yang membuat dari RRQ mereka gagal untuk bisa melakukan kontesnya lagi. Wow, bisa Aboy yang dapat di sana dan saving the day for Geek Fam. Karena sekarang lihat gold lead-nya 2.700 dan on the way ke 3.000 seharusnya dengan banyaknya keuntungan dari turret. Wah, ini juga Kenzie-nya gila sih tadi. Dia Wind of Nature, dia flicker dulu dan backupan dari Geek Fam. Ngebuat mereka aman dan sekarang Lord akan dikawal di area bottom lane. Yap, ini dia Aboy A-nya. Panasnya telat. Ya. Berapa sekarang bisa ciptakan begitu banyak momentum. Namun sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Yap, Buset. final stage-nya Baloy loh. Baloy Ski. Ya, bukan menjadi target yang optimal juga sejauh ini. Masih harus mundur dari RRQ, mereka kehilangan satu buah base turret di area bottom lane. Dan kayak mau mencoba untuk menjangkau Aboy pun susah banget. Dia harus benar-benar ngandelin diversion dan so far diversionnya masih belum terlihat optimal. Apalagi dalam keadaan under. Mau dikeroykan nih. Ya. Oke, Res. sementara sekarang Resnya, Avengers-nya langsung Final Slash tadi dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan diri, tapi tempat berbeda. Coba lihat pergerakan dimiliki oleh Aboy. Aboy pun langsung disilatkan begitu cepat. Tapi Resnya lejap, sementara Kenziski masih free hit. Dan hanya menyisakan beberapa player saja Bang. Untuk sekarang ada WWN lagi yang udah langsung dihasilkan. Idoknya menjadi korban dan Versik One PWS dan Tondros yang gak kena. Versik masih mencari celah di tempat yang lain. Rich jadi korban. Dark Wave menjadi mimpi buruk juga. Semuanya dipegangin. Again Kenziski. Wind of Nature save the day. Menyisakan Versik sendirian kali ini dari RRQ untuk bisa defense. Oke, 10 detik lagi sebelum Resnya bisa melakukan respawn. Sementara Versik bisa mempertahankan dirinya. Sedikit lagi tapi setidaknya wave minion selesai. Yap, masih ada Res yang hadir untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Geek. Mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Masih punya nafas untuk sekarang, tapi dari base turretnya sisa satu, bro. Percobaan yang baik sebenarnya dari RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan flank. Tapi sayangnya targeting mereka masih terlalu kacau. Dan Geek Fam yang memanfaatkan hal tersebut. Kayak Toy. Dia ternyata kena pick dari My Kids. Dan lagi-lagi Kenziski, satu sosok nama yang dari tadi melakukan outplay kecil. Dan sekarang dia bikin lagi Wind of Nature lagi. Dia tahu kalau misalkan nanti Wind of Nature-nya dia dikejar, dia tuker lagi pakai Immortality kayak tadi. Dia tuker lagi dengan Winter nantinya. Yap, kalau Jembatannya ada di Immortal nanti. kalau di rank kita ada suaranya. Epic outplay. Itu dia. Ada notifnya. Memang terlihat ya bagaimana seperti apa yang Prof KB bilang juga. Wind of Nature adalah sebuah jawaban karena dia tahu siapa yang bisa numbangin dia. Karena Toy udah pasti bakal makan depannya dulu. Yap. Dan ini dia, permainan standar MPL. Jual beli item. Kenziski memang udah berada di tempat tersebut. Itu Ya. jadi bare minimum ya. Bare minimum. Kayaknya buat Biar nyampe. biar nyampe itu. Jujur. Jual beli item harus jadi standar gitu loh. Jujur, ya kan. Emang harus kayak begitu biar nyampe. Betul. Iya. Tapi Coba ya lihat. ini Lord Evolve sekarang. Wah, spellnya aktif semua nih. Oke. Kita lihat seperti apa lagi pertempuran dengan full dari source skill-nya. Oke, waduh. Res. Ada satu lagi pada Gagal. sosok tadi dia keluarkan tapi tidak beri impact apapun. Bahkan untuk sekarang coba pergerakan dimiliki oleh Res malah menghilang dengan sangat cepat. Oh, no. Dan Versik kasih kelebih tersisa. Toynya lejap. Risnya pun menyusul. Hanya Versik dan juga Idok yang masih ada. Gopsnya pun menghilang tapi coba lihat Kenzie pada kill. Dan sekarang Versik wipe out. Dan RRQ harusnya selesai. Yap, dan kali ini Geek Fam. Dan bahkan Windtalker sudah mulai dibeli. Menuju ke arah 2-0 di depan mata untuk Geek Fam. Wow, benar-benar kastil kerajaan dihancurkan, dirubuhkan
dilululantakan oleh Geek Bomb. The King